Jadi kan begini, termasuk manusia itu kan ya dari sisi psikologis kan harus bisa membangun image-nya atau katakanlah karakter begitu kan. Ya. Kalau orang yang tidak punya karakter itu kan ya tadi seakan dia barusan melihat sesuatu apa itu ya dia akan menjadi begitu. Kan begitu. Yang lagi viral apa misalnya kok tarik sis tadi, maka dia akan tarik sis gitu kan, bukan dikiran begitu kan. Lalu ini kita akan beralih ke pembahasan ke apa ya, katakanlah orang bisa dikatakan sehat secara mental gitu. Itu apa ya, kriterianya apa? Kriteria sehat mental yang pertama itu dia secara emosionalnya dia bisa mengatur emosinya dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, mampu melakukan aktivitas sosial dengan baik. Dengan baik. Kemudian apa? Dia mengerti tentang potensi yang ada dalam dirinya. Mampu memotivasi diri. Iya, membangkitkan motivasi dalam dirinya. Nah, selain itu apa? Dia juga mampu untuk berperilaku produktif, Mas. Berperilaku produktif sehingga di sini IQ-nya itu juga akan terpenuhi oleh asupan yang baik juga kan gitu. Nah, kemudian apalagi spiritualnya tadi itu jangan sampai lupa. Karena bolak-balik kalau misalkan sehat secara sosialnya dan lain sebagainya, secara asupannya juga baik, tapi spiritualnya nol, ini juga bermasalah juga nantinya. Itu bahkan pakar barat pun mengatakan seperti itu. Itu yang Anda dasarkan dari teori-teori pakar barat ya? Dari WHO. Itu menyebutkan tentang spiritualis. Ya, spiritualitas. Spiritualitas ya. Lalu begini, orang ya kan, kita melihat orang-orang sekitar kita, terutama tentang apa ya, fenomena katakanlah mistis begitu. Ada acara yang dibalut dengan mungkin humor dan ada mistisnya begitu. Kemudian si narasumber dan seterusnya itu katakanlah begini, punya vision ya, melihat sesuatu yang katakanlah astral atau gaib begitu. Itu dalam dunia psikologi apakah bisa dikatakan normal? Gitu. Kalau kita bicara seperti itu, ini kita bicara dari banyak perspektif, Mas. Tapi ini saya hanya bicara dari perspektif psikologi aja ya. Kalau dari psikologi itu ada potensi dia mengalami halusinasi, gangguan halusinasi. Dan ini kalau dalam buku petunjuk panduan diagnosis kejiwaan, dia sudah masuk dalam abnormalitas. Jadi nanti ada entah itu halusinasi olfaktori itu pembau, gustatori, kemudian ada halusinasi visual, auditori, seperti itu. Nah, nanti efeknya apa? Kadang kita ketika lewat ke tempat-tempat yang gelap atau tempat yang angker, mencium bau-bau bunga, langsung kita mengidentikan terbersih dengan dalam pikiran kita kan ada sesuatu begitu. Padahal sesuatu itu belum tentu. Iya, kan? Nah, bisa jadi itu bau-bauan bunga dari minyaknya orang di situ, atau mungkin ada tanaman bunga di situ yang nggak kelihatan kan gitu. Kalau kita mau mengkaji secara rasional gitu. Dan kemudian ada lagi yang dari halusinasi secara visual, dari penglihatan misalkan. Seolah-olah ada di pojok sana itu ada seorang bayangan seperti ini. Padahal itu adalah siluet daun misalkan, kan, seperti itu. Karena ada permainan cahaya di sana. Gitu. Bisa jadi dan pengaruh itu. Dari apa ya, mata manusia itu kan ada keterbatasannya. Iya, keterbatasannya kan begitu. Mungkin yang kita lihat itu akan terjadi distorsi. Ya, gitu kan. Betul sekali. Karena
dalam jarak tertentu mata kita itu kan mengalami apa namanya, semacam apa namanya itu, kalau dalam istilahnya itu Ya, mungkin semakin apa ya? jauh semakin kelihatan tidak Iya, jelas, iya. kan seperti itu. Itu namanya apa ya? Ya kalau dalam kamera itu kan kehilangan fokusnya begitu kan. Kabur, Iya. itu seperti itu. Nah, sehingga apa, muncul tadi ketika cahaya kurang, kemudian didukung dengan suasana yang mungkin agak dingin gitu kan, agak berkabut, kemudian ada apa namanya, bentuk tanaman yang menyerupai apa gitu kan. Kita melihat di situ dengan apa namanya, dengan situasi seperti itu, otomatis kita langsung berpikir bahwa oh, ada sosok di sana, seperti itu. Dalam dunia psikologi, kalau katakanlah digabungkan dengan dunia apa ya, katakanlah mistis begitu, itu nanti teorinya apakah bisa bertentangan atau tidak? Karena tadi misalnya tadi ya, menurut kita, misalnya kita itu punya penglihatan yang tertentu begitu khusus, kita melihat di bawah pohon itu ada sesosok, katakanlah begitu, orang lain tidak bisa melihat, dan mungkin ya bisa kita buktikan melalui mungkin sugesti. Misalnya saya bisa melihat, nah, Anda tidak bisa melihat, lalu saya bawa Anda ke sana, saya bayangkan oh ini di sini, coba menurut kamu ada apa? Itu pengaruh, kalau itu pengaruh figur authority ya Mas, kalau itu. Jadi tadi kalau misalkan kita sudah terbawa oleh semacam apa ya, semacam cap dari orang, misalkan orang ini tuh orang yang sakti. Nah, jadi ketika kita terlalu percaya dengan orang itu secara tidak langsung kita sudah terhipnotis dengan dia gitu kan. Nah, ketika kita menyuruh untuk melihat orang yang apa namanya, orang yang dianggap sakti itu menyuruh untuk melihat, coba perhatikan di sana, kamu lihat ada apa di sana, otomatis otak itu akan melakukan scanning kan. Nah, scanning berusaha untuk menemukan gitu objek kan, yang mungkin hampir sama dengan yang dibayangkan, seperti gitu itu. Jadi ya memaksa akhirnya kan, memaksa supaya dia bisa melihat gitu loh. Karena yang menyuruh adalah orang yang sakti, dianggapnya sakti gitu loh. Makanya kalau dalam barat ya, kajian barat, ilmu-ilmu yang semacam itu bisa berlaku, ilmu mistis itu bisa berlaku manakala orang itu percaya, sama percayanya gitu. Misalkan saya punya ilmu kejadukan gitu kan, jenengan juga dari perguruan lain punya ilmu kejadukan juga. Di sini kita punya sama persepsi kan tentang ilmu kejadukan itu. Kita juga secara tidak langsung sudah diberikan pemahaman dulu oleh guru kita tentunya tentang ilmu kejadukan itu seperti apa. Dan ini kalau misalkan mau mukul orang itu bisa mental itu karena apa gitu kan. Nah itu sebenarnya kan kita sudah didoktrin dulu kan, disugesti dulu oleh guru kita. Jenengan juga iya gitu kan. Ketika kita ditampilkan untuk diadu gitu kan, ini tinggal adu kepercayaan aja. Makanya dalam ilmu kejadukan itu kita disuruh untuk tenang. Nah, lawan yang mau melawan kita suruh untuk emosi. Kenapa gitu loh? Karena ya itu tadi, orang yang tenang, yang tidak berpikir tentang sakti atau tidak, itu dia sudah punya semacam shield sendiri, semacam benteng sendiri gitu loh. Makanya kalau dalam istilah agamanya itu dinamakan iman. Nah, gitu. Jadi percaya kita itu seperti apa sih pada ilmu itu, seberapa percayanya kita. Katakanlah begini, dalam bahasa kesehatan, sil itu dinamakan imun, begitu kan. Kemudian dalam bahasa agama, sil itu dinamakan iman. Gitu kan ya. Ya, dalam konteks misalnya pandemi ini kan memang keduanya harus dikolaborasikan dalam diri begitu betul, kan. Betul. Jadi misalnya kita kita pakai masker setiap hari, cuci tangan setiap hari, tapi karena keimanan kita lemah, terlalu takut dan seterusnya tadi, maka akan timbul namanya apa? Psikosomatis ya. Nah, psikosomatis. Dan itu akan ini Mas,
secara tidak langsung kita mensugesti diri kita sendiri untuk sakit sebenarnya. Karena imun dalam tubuh itu dia akan berproduksi secara terus-menerus gitu loh. Manakala ada sel yang mati, itu akan otomatis tergantikan oleh yang baru saat kita istirahat dan lain sebagainya seperti itu. Tapi beda halnya kalau kita sendiri itu malah justru merasa terancam, merasa takut, kemudian khawatir. Ini akhirnya proses sirkulasi sistem imun nggak akan berjalan dengan baik. Kalau ini nggak berjalan dengan baik, otomatis virus-virus dalam tubuh itu akan mudah masuk. Nah, ini salah satu dari tujuan psikologis seperti itu. Tapi ada lagi kalau misalkan dari medis kan ada yang bilang ada faktor pembawanya, misalkan dari kondisi fisik yang lemah. Karena memang dari kondisi fisik dan psikis itu keduanya sama-sama saling mempengaruhi. Gitu. Ketika orang psikisnya lemah, fisiknya juga akan terserang. Begitu pula sebaliknya, ketika fisiknya lemah, psikisnya juga akan terserang juga, kan gitu. Makanya kita kalau dalam hipnosis sebenarnya kita juga bisa menangani kasus-kasus seperti orang stroke, kemudian ada dislokasi otot, tahu dan seterusnya gitu. Begitu misalnya. Itu dengan apa? Dengan kita memberikan sugesti tadi, membangkitkan motivasi alam bawah sadarnya untuk sembuh. Kemudian ketika itu sudah bangkit gitu kan, ketika motivasinya sudah bangkit, otomatis dia akan memberikan stimulus pada sel-sel paling kecil gitu, sel-sel tertentu atau mungkin sistem saraf tertentu yang mengalami gangguan gitu kan. Untuk misalkan direlokasi lagi gitu kan, supaya dia bisa kembali lagi gitu kan. Lalu begini Mas, termasuk gangguan psikologi itu kan ada orang yang tidak bisa membedakan antara nyata atau realitas dengan bayangan atau imajinasi begitu. Lalu terkait ini, misalnya saya itu mengidolakan seseorang. Taruhlah saya itu mengidolakan Pak Quraisy Shihab misalnya. Saya selalu memotivasi diri saya harus seperti Pak Quraisy Shihab, hafal Al-Quran, bisa tafsir, bisa menulis tafsir, bukunya luar biasa, dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, dihormati di alumninya di Mesir dan seterusnya. Lalu imajinasi saya ini terus saya bangun terus begitu. Lalu saya lupa siapa diri saya. Untuk pertanyaan begini, sejauh mana sih untuk membedakan orang itu sehat secara psikis dalam membedakan antara imajinasi dengan realitas itu tadi? Jadi membedakan antara orang yang imajinatif dengan orang yang pandai menyikapi realita. Kalau orang imajinatif itu nanti kan masuknya dia bisa ke gangguan tadi Mas, waham, nanti masuknya bisa ke waham ataupun mungkin bisa nanti kalau itu terjadi secara terus-menerus bisa ke halusinasi dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, untuk membedakan antara ini yang model imajinasi kosong sama dia imajinasi yang mengarah ke realita, itu sebenarnya ada salah satu ilmunya Mas. Salah satu ilmunya yaitu ilmu tentang kesadaran. Ini ilmu dari teorinya Hawkins. Apa itu? Consciousness apa itu? Kalau bahasanya kok angel itu. Pure consciousness. Jadi kesadaran murni. Kesadaran murni di sini itu yang dimaksud bagaimana gitu kan. Jadi kesadaran murni itu adalah menyadari potensi kita gitu. Nah, potensi kita itu sebenarnya apa sih Mas? Gitu. Pertanyaannya kan gitu. Nah, kita ini tercipta secara enggak kita sadari, kita itu sebenarnya banyak hidup di alam bawah sadar kan gitu. Yang perlu kita lakukan, kita perlu menyadari ada ketidaksadaran itu, ada alam bawah sadar itu gitu Mas. Nah, proses untuk menyadari itu gitu kan.
itu kan perlu kita lakukan semacam pemetaan dulu, gitu kan. Dari misalkan kita punya semacam bayangan, gitu kan, atau cita-cita ini. Saya ingin jadi seperti Pak Purwo Shihab, gitu kan. Di situ kalau misalkan orang yang hanya imajinasi kosong atau hanya cita-cita bohong, gitu kan, itu dia hanya menginginkan secara langsung jadi seperti Pak Purwo Shihab. Pengen instan. Ya. Tapi beda halnya dengan orang yang punya stase kesadaran ini tadi, menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini yang memotivasi, memunculkan bayangan itu tadi, visualisasi apa, ingin menjadi seperti Pak Purwo Shihab, gitu kan. Itu bayangannya dari yang dimunculkan dari alam bawah sadar. Kalau istilahnya itu visualisasinya ingin jadi seperti Pak Purwo Shihab. Nah. Jadi dimungkinkan ya, kita berjalan dalam imajinasi tapi tetap menjaga kesadaran, ya itu masih mungkin begitu ya? Masih sangat mungkin, karena itu tadi, kita kalau misalkan tidak menyadari potensi ini, itu akan larinya ke gangguan tadi. Karena ketika kita ingin menjadi sesuatu, sedangkan kita tidak mencapainya atau tidak mendapatkannya, akan menjadi beban nggak dalam hidup kita? Kesedihan dan seterusnya. Nah, ketika itu menjadi beban, dia akan memunculkan ini lagi cita-cita baru lagi, harapan baru lagi. Saya ingin selesai dengan masalah saya, tapi dia tidak tahu stasenya yang harus dilalui apa untuk menyelesaikan masalahnya, gitu kan. Nah, akhirnya kan dia jadi terbuai dalam mimpinya, istilahnya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan orang yang sadar tadi, orang yang mampu mengelola kesadarannya, ketika dia punya keinginan ini, misalkan itu saya sebut sebagai visinya, dia juga akan tahu misinya itu nanti yang harus dilalui apa saja, mulai dari waktu sekarang, gitu step loh. by step itu. Karena kalau kita nanti nggak seperti itu, ya akan mengalami gangguan terus, gitu loh. Lalu saya analogikan begini, Mas. Misalnya saya bermimpi, mimpi yang beneran mimpi, maksudnya saya tidur, kemudian bermimpi. Itu kan yang dipahami orang umum itu kan biasanya begini. Untuk membedakan mimpi dan tidak mimpi itu dengan dicubit, gitu. Apakah dalam dunia psikis itu ada dikenal yang hampir sama dengan cubitan tadi itu? Istilahnya shock terapi. Nah, jadi nanti biasanya di shock terapi itu kita benturkan dia dengan realita, gitu loh. Kalau dia punya mimpi seperti ini, kalau istilah kasarnya kita urak-urak orangnya, kita goyang-goyang sekencang mungkin kan, gitu. Nah, dengan apa? Dengan kita benturkan dengan realita yang ada. Sekarang kamu itu punya potensi apa? Di sekitar kamu tuh bisa mendayagunakan apa untuk mencapai itu, kan seperti itu. Nah, kalau di dalam hipno itu shock terapinya kadang kita bisa menggunakan rasa sakit. Kita manfaatkan rasa sakitnya. Bisa berarti ya. Bisa. Rasa sakit kemudian kita suruh untuk menahan dia, gitu kan. Menahan rasa sakit itu. Ketika dia menahan rasa sakit itu terlalu lama, otomatis gelombang otak turun, gitu kan. Gelombang otak turun akhirnya mudah untuk diberikan sugesti dengan ditidurkan dulu, tapi itu kalau seperti itu. Jadi penjelasan ini tadi seakan gini, Mas, saya pahami begini. Misalnya saya punya cita-cita begitu tadilah, kita kejar seperti Pak Purwo Shihab. Kemudian dalam proses mengejar visi tadi atau imajinasi saya itu mengalami beberapa rintangan. Misalnya mungkin pas kuliah S1 mungkin tidak lulus-lulus, ya. Kemudian dalam proses pendaftaran S2 selalu susah diterima. Kemudian pas tesis begitu, dokter juga begitu, dan seterusnya. Itu mungkin akan membangunkan sekali. Akan membangunkan diri. Oh, ternyata. Lalu yang paling
paling bisa menyadarkan kita itu ketika kita sudah mentok begitu. Iya. Oh itu ya. Tapi selain itu Mas, kita juga harus melihat ini ya. Kadang ada orang yang mentok itu terus kemudian berujung pada bunuh diri dan lain sebagainya. Itu kadang kalau orang yang mentok itu kita perlu untuk mendampingi secara khusus untuk memberikan motivasi. Jadi kalau orang yang sudah mentok ini harus kita bangun ininya fantasinya lagi gitu kan. Setelah kita bangun fantasi, kita benturkan itu dengan realita. Jadi untuk membangkitkan motivasinya dulu. Setelah motivasi itu ada, baru kita ajak untuk membenturkan pada realita. Kemarin itu kamu mengalami kegagalan karena apa, seperti itu. Jadi harus ada tahapnya. Nggak bisa kita langsung setelah dia mengalami kegagalan seperti itu langsung kita tekan dengan kata-kata yang menekan, lebih menekan lagi ya. Akhirnya kan tambah semakin muncul gitu kan gangguannya. Jadi begini, sama dengan tadi imajinasi atau visi tadi. Misalnya saya melihat YouTube begitu. Yang saya lihat di YouTube itu pengajian misalnya taruhlah Gus Baha atau UAS gitu. Setelah dari nonton YouTube itu, entah itu saya sadar atau tidak sadar, lalu saya terangkan atau saya simpulkan atau saya ulang lagi kepada teman-teman saya begitu. Padahal belum tentu yang saya ungkapkan tadi ke teman-teman ini sudah saya lakukan gitu. Misalnya tentang sholat lah. Misalnya Gus Baha dan UAS ini berbicara tentang sholat itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dilakukan. Saya omongkan ke teman-teman saya, tapi saya sendiri tidak sholat, misalnya begitu. Itu fenomena apa itu? Apakah dia katakan orang yang sehat mental atau menurut psikologi bagaimana itu? Kalau itu masih dimaklumi secara sosial itu dia masih dikatakan sehat ya, karena tergantung dari norma itu tadi. Cuman kalau secara etisnya, etis moralnya sebagai seorang pendakwah gitu kan, itu dia sudah melanggar norma etis itu gitu kan. Jadi di sini sudah bisa dikatakan kalau dia sudah melenceng nih, mulai melenceng dari kaidah yang seharusnya kan gitu. Nah, kalau kenapa kok bisa seperti itu gitu kan? Kalau dari analisa saya yang bertemu dengan beberapa orang klien, pakar beberapa orang pakar, kemudian juga pengalaman di lapangan seperti itu. Kalau saya lihat dari situ biasanya orang itu punya keinginan untuk dihargai dulu gitu. Dia lebih ingin untuk bisa cepat diorangkan oleh orang lain. Sementara dia lupa nih. Dia lupa dengan kewajibannya. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu saya ibaratkan misi tadi loh. Nah, untuk mencapai apa kesadarannya tadi. Jadi bisa jadi orang yang seperti itu dia masih dalam tanda kutip fanatis fanatis pada ilmu yang baru dipelajari. Jadi kecenderungannya seakan begini ya, suka untuk hal yang baru begitu, kemudian dipamerkan kepada orang lain begitu ya. Mungkin gampangnya seperti itu. Lalu begini, untuk membedakan orang yang dengan fantasi-fantasi atau visi-visi seperti tadilah, kan ini sekarang kan Indonesia banyak yang begitu sih Mas ya. Misalnya katakanlah dia didukung oleh atribut yang digunakan, misalnya begitu. Mungkin pakai, misalnya saya ini dikatakan orang Jawa katakanlah, padahal orang patek Jawa nih gitu kan. Dibantu oleh atributnya, kemudian dia menyampaikan katakanlah dalil-dalil begitu. Padahal sebenarnya dia barusan hafalin, itu apakah bisa dikatakan secara psikologis bisa dikatakan sehat atau tidak begitu? Kan seakan-akan kan begini, pretending to be
sambuan gitu kan, ya, pura-pura menjadi sesuatu kan gitu. Nah ini, wah ini agak ini Mas, agak rawan ini kalau saya jawab. Ya ini sebatas ini ya, kita beropini ya. Ya opini. Ya beropini. Kalau itu sudah melenceng dari norma, misalkan norma suatu kelompok, dia bisa dikatakan mengalami ada masalah. Jadi orang yang bermasalah berarti kan ada sesuatu yang terganggu di situ kan. Nah itu. Jadi dia dapat satu klaim dari kelompok gitu kan. Tapi kalau secara umumnya kita belum bisa ini untuk mengatakan bahwa itu adalah gangguan secara gamblang gitu kan. Tapi kalau dari sisi kelompoknya ada semacam itu. Subscribe, komen, matur nuwun atas bantuanipun.